いくつもの戦いを Halo guys, selamat datang kembali di Skipscape. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja dimanapun kalian berada. Di video kali ini kita akan membahas sebuah film anime yang berjudul One Piece dari episode 4 sampai episode 8. Tapi sebelum kita menuju alur ceritanya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan tombol loncengnya agar selalu mendapatkan update seputar alur cerita film dari kami. Bagi yang baru menonton, alangkah baiknya kalian menonton terlebih dahulu video sebelumnya yang kami cantumkan di deskripsi. Tanpa berlama-lama, berikut alur ceritanya. Di bawah terik matahari, terlihat seorang pencuri wanita yang sedang kelelahan di atas perahu. Tiba-tiba datang anak buah dari kru bajak laut Buggy untuk menggodanya. Ia membutuhkan tumpangan dengan imbalan harta karun yang dibawanya. Namun itu semua hanya untuk mengelabui mereka karena wanita itu hanya ingin merampas perahu mereka. Di saat yang sama, Luffy dan Zoro yang berkelana tanpa tujuan yang jelas dan merasa sangat lapar. Ketika sedang berbincang-bincang, tiba-tiba topi jerami Luffy terbang tertiup angin dan ditangkap oleh Zoro. Scene pun beralih ke masa lalu Luffy yang masa kecilnya yang hidup di sebuah bar. Di sana terlihat bajak laut Seng yang sedang minum-minum bersama krunya. Seng menggoda Luffy karena masih kecil. Tiba-tiba datanglah segerombolan bandit yang hendak membeli miras namun telah habis, dipesan oleh kru bajak lautnya Seng. Mereka pun kesal namun Seng menawarkan minumannya, namun bandit itu tidak terima dan memukul Seng hingga botol mirasnya pecah. Mereka kesal dan akhirnya pergi dari bar itu, namun Luffy kesal kepada Seng karena tidak melawan. Mereka hanya tertawa karena kejadian tersebut. Luffy yang sedang kesal akhirnya memakan buah-buahan di dalam peti yang Seng bawa dan melahapnya. Seng dan krunya panik dan mengatakan kepada Luffy yang dimakannya itu adalah buah iblis yang bernama Gomu Gomu no Mi. Itu seharusnya tidak ia makan, karena buah itu akan membuat manusia tidak bisa lagi berenang di laut seumur hidupnya. Sang mengangkat kaki Luffy untuk memuntahkan buah itu namun sudah tertelan seutuhnya. Tiba-tiba tubuh Luffy menjadi melar seperti karet dan Seng pun marah kepadanya dan meninggalkan tempat itu dan mengatakan bahwa Luffy tidak akan pernah bisa menjadi bajak laut setelah memakan buah iblis tersebut. Setelah itu, Luffy mencoba mencari para bandit itu untuk memberitahu agar jangan meremehkan Seng. Di saat Luffy terpojok, Seng pun datang dan memberitahu mereka agar melepaskan Luffy. Karena ia bisa memaafkan perlakuan mereka saat di bar tadi, tapi dia tidak bisa memaafkan perlakuan para bandit yang menindas Luffy. Satu persatu anak buah bandit itu dibunuh oleh anak buah Seng. Merasa panik melihat kekuatan kru bajak laut Seng, ketua bandit itu melemparkan bom asap dan kabur dengan perahu ke laut dengan menyandra Luffy. Luffy dibuang ke laut dan tubuhnya tidak bisa digerakkan akibat efek samping buah iblis. Di saat yang sama, muncul seekor monster laut yang menyerupai buaya raksasa bersirip ikan memakan ketua bandit itu. Melihat Luffy yang pasrah, monster itu pun ingin memakan Luffy, namun tiba-tiba Shanks datang menyelamatkan Luffy.
Saat tersadar dirinya selamat, Luffy pun menangis karena melihat lengan Seng putus dimakan monster itu. Dengan tatapannya, Seng melihat ke arah monster itu dan seketika monster itu ketakutan entah apa sebabnya setelah melihat wajah Seng dan kembali ke dasar laut. 泣くなよ、男だろ。安いもんだ、腕の一本くらい。 Saat perpisahan pun tiba, sudah saatnya Seng dan krunya meninggalkan pulau tempat Luffy berada. Sambil menangis, Luffy berkata ia akan menjadi seorang raja bajak laut suatu saat nanti dan akan menemui Seng. Seng yang terharu melihat tekad Luffy yang mustahil untuk dia capai, lalu memberikan sebuah topi jerami kesayangannya yang selalu ia pakai berpetualang kepada Luffy. Dan mengatakan suatu saat nanti ketika Luffy telah menjadi bajak laut yang kuat, ia akan mengambil topi jeraminya kembali. Begitulah kisah masa lalu Luffy dan asal-usul topi jerami yang ia pakai. Kembali ke masa sekarang, Luffy yang sangat merasa lapar punya ide untuk memakan burung yang terbang tidak jauh dari perahunya. Ia pun melompat namun kepalanya Luffy tersangkut di paruh burung itu dan membawa Luffy terbang entah kemana. Zoro pun panik akan tingkah bodoh dan sembarangan kaptennya itu dan berusaha mengejarnya. Di perjalanan Zoro melihat 3 orang anak buah bajak laut Buggy meminta pertolongan karena perahu mereka dicuri oleh wanita tadi. Saat berhasil naik perahu, ia malah diancam untuk menyerahkan perahu itu. Zoro pun naik pitam dan menghajar mereka sampai babak belur dan menyuruh mereka bertiga mengayuh perahu untuk mengejar Luffy. Di sisi lain, si wanita pencuri itu bernama Nami sedang dikejar oleh kru bajak laut Buggy karena mencuri peta Green Line milik Buggy. Namun tiba-tiba Luffy jatuh tepat di depan Nami, yang membuat kaget mereka karena burung yang menangkap Luffy ditembak oleh Buggy. Nami pun memanfaatkan kondisi itu dengan mengatakan Luffy adalah kaptennya dan pergi menyelamatkan diri. Namun yang tidak diduga oleh Nami, Luffy berhasil mengalahkan kru bajak laut Buggy yang mengejarnya. Nami berterima kasih kepada Luffy dan menawarkan apakah Luffy mau bergabung dengannya. Namun Luffy menolak karena ia tidak mau dipimpin oleh orang lain. Sebagai ucapan terima kasih, Luffy pun diajak Nami untuk makan siang di restoran di sana. Nami bercerita, ia harus mengumpulkan harta senilai 100 juta berry, makanya ia mencuri peta Greenland itu agar mudah mencuri harta, karena ia adalah pencuri dan juga seorang navigator yang handal. Luffy terkejut dan menawarkan apakah Nami mau menjadi rekan bajak lautnya. Namun dengan tegas Nami menolak karena ia hanya menyukai uang dan jeruk dan ia sangat membenci bajak laut. Nami pun memikirkan sebuah ide untuk menipu Luffy agar bisa membantunya dengan berpura-pura setuju menjadi rekan Luffy. Luffy pun senang dan bersedia membantu Nami dengan berpura-pura menjadi Sandra agar Nami bisa menyusup sebagai anggota kru bajak laut Buggy. Sesampainya di markas Buggy, mereka bertemu dan Nami menyatakan bahwa ia ingin menjadi anggota bajak laut Buggy agar bisa mencuri peta Green Line. Buggy pun setuju dengan syarat Nami harus menunjukkan kesetiaannya dengan cara membunuh Luffy yang telah dikurung di penjara besi, dengan cara menembakkan meriam Buggy kepadanya. Saat Nami disuruh Buggy, ia tidak tega membunuh Luffy. Lalu anak buah Buggy mengambil korek api yang di tangan Nami dan menyalakannya. Nami yang tidak tahan akhirnya berkhianat dan menghentikan sumbu meriam itu dengan mematikannya dengan tangan kosong sehingga kulit tangannya terbakar. Saat Nami akan diserang anak buah Buggy, datanglah Zoro yang menantang Buggy untuk menyelamatkan Luffy. Mereka berduel dan Zoro memotong tubuh Buggy menjadi beberapa bagian. Namun ternyata Buggy tidak mati. Ia juga merupakan seorang pemakan buah iblis yang membuat tubuhnya memiliki kekuatan telepati dan tidak bisa dibunuh, karena tubuhnya akan kembali seperti semula.
Bagi menusuk pinggang Zoro dan Bagi pun menusuk pinggang Zoro dari belakang yang membuatnya terkapar di tanah. Nami berusaha mengembalikan keadaan dengan menyerang Bagi dengan tongkatnya. Saat mereka teralihkan, Zoro pun bangun dan membalikkan posisi Meriam ke arah Bagi dan membombardir mereka. Bagi selamat dengan menjadikan anak buahnya sebagai tameng. Nami dan Zoro pun kabur dengan mengangkat kurungan Luffy dengan sekuat tenaga. Akhirnya mereka pun sampai ke rumah penduduk. Mereka berhenti di depan sebuah pet shop yang dijaga oleh seekor anjing. Ketika Nami memberikan kunci kepada Luffy, anjing itu malah menelannya yang membuat Luffy marah. Saat itu muncullah seorang pria parubaya yang mengaku sebagai kepala desa itu langsung membantu Zoro dan membawanya ke dokter. Namun Zoro mengatakan kalau ia hanya butuh tidur untuk memulihkan staminanya. Akhirnya Zoro dibawa ke rumah warga untuk beristirahat. Kepala desa itu menceritakan kepada Luffy dan Nami bahwa anjing itu bernama Shushu. Ia menjaga toko mendiang tuannya yang merupakan sahabat karib dari kepala desa semasa pemilik toko itu masih hidup. Shushu menjaga tempat itu dan selama ini kepala desa lah yang merawatnya dan memberi makan karena Shushu tidak mau beranjak dari tempat itu. Di saat yang sama, datanglah anak buah Bagi yang menunggangi seekor singa. Ia bernama Moju Sukai Moji yang merupakan penjinak binatang. Tidak satupun binatang yang tidak tunduk kepadanya, katanya. Pria aneh itu menunjukkan kemampuannya kepada Luffy dengan menaklukkan Shushu, namun tidak berhasil. Akhirnya Moji pun marah dan memerintahkan singanya untuk menyerang Luffy, namun justru penjara besi itu hancur karena singa itu dan Luffy pun terbebas. Luffy dihampiri oleh kepala desa dan Nami. Kepala desa itu kaget karena Luffy masih hidup. Ini tidak normal, katanya. Shushu yang babak belur dihajar singa itu di saat Luffy terlempar tidak sanggup melindungi peninggalan mendiang tuannya. Pet shop itu pun dibakar oleh Moji, diiringi tangis pilu si anjing yang setia ini. Luffy pun menghampirinya dan merasa kesal. Di saat Moji pergi, ia mengira Sura berhasil membunuh Luffy. Namun di depannya sudah ada Luffy yang marah akibat kejadian tadi. Tidak berlangsung lama, Luffy langsung menghajar Moji dan singanya sampai babak belur. Luffy kembali ke Shushu dengan membawa satu kantong makanan yang dibawa Moji dan menyerahkannya kepada Shushu. Nami pun terharu melihat Luffy sebagai bajak laut yang membantu bertarung demi seekor anjing. Shushu pun pergi meninggalkan pet shop yang sudah terbakar itu dan menggonggong kepada Luffy yang menyemangatinya. Di sisi lain, Moji pun melaporkan kejadian tersebut kepada Bagi sehingga Bagi naik pitam dibuatnya. Di saat yang sama, kepala desa ingin berjuang melawan Bagi dengan resiko apapun karena desa ini sudah ia bangun bersama penduduk selama 40 tahun. Bagi yang marah melancarkan serangannya dan menghancurkan kota. Di saat itu Zoro yang terbangun akibat ledakan dan mereka pun pergi untuk membalaskan dendam kepada bajak laut Bagi. Saat kepala desa berniat menyerang Bagi, ia malah dihajar oleh Bagi. Saat itulah Luffy, Zoro, dan Nami datang menyelamatkan kepala desa itu. Kepala desa dibuat pingsan oleh Luffy karena ia hanya akan mengganggu pertarungan. Luffy ditembak dengan meriam namun ia segera meniup udara dan menjadi bulat untuk memantulkan peluru meriam dan mengembalikannya kepada Bagi. Bagi pun selamat dengan mengorbankan anak buahnya lagi.
Mulailah pertarungan sengit antara Luffy dan Buggy, sementara Zoro menghadapi anak buah Buggy yang bernama Kabaji dengan kemampuan akrobat dan menggunakan pedang. Zoro hampir kalah karena Kabaji selalu menyerang di bagian tubuh Zoro yang masih terluka. Namun dengan tekad kuatnya untuk menjadi pendekar terkuat di dunia, ia akhirnya menghabisi Kabaji dengan jurus pedang yaitu Onigiri. Zoro yang ingin beristirahat menyerahkan sisanya kepada kaptennya Luffy untuk menghabisi Buggy. Di sisi lain, Nami juga berhasil mencuri harta karun Buggy beserta peta dari Greenland. Saatnya giliran Luffy bertarung melawan Buggy. Sebelum bertarung, Buggy merasa familiar dengan topi jerami yang dipakai oleh Luffy. Ternyata benar, itu adalah topi jerami yang sama yang digunakan Seng saat Buggy. Dan Seng masih muda dan menjadi kru bajak laut yang sama. Buggy teringat masa lalunya di mana ia berteman baik dan bersaing dengan Seng. Suatu ketika, Buggy menyembunyikan salah satu buah iblis hasil jarahannya karena jika dijual, buah itu seharga 100 juta beri. Ketika malam tiba, Seng mendapati Buggy yang sedang bersembunyi, namun karena kaget, Buggy malah memasukkan buah itu ke dalam mulutnya dan tertelan tidak sengaja. Buggy jatuh ke laut, namun Seng datang untuk menyelamatkannya. Setelah mereka berpisah, Buggy masih menyimpan dendam kepada Seng karena membuatnya menelan buah iblis itu. Kita lanjut di masa sekarang. Luffy pun bertarung dengan Buggy. Saat hampir kalah, Buggy menyandera Nami. Namun Luffy masih bisa mengatasinya. Di saat Nami terlepas, Nami mengikat bagian tubuh Buggy agar tidak bisa menyatu lagi. Dan mereka pun mengalahkan kapten bajak laut Buggy. Luffy dan Nami pun membangunkan Zoro. Ketika mereka mau melanjutkan petualangan, mereka dihadang oleh penduduk desa itu karena mengira merekalah yang menghancurkan desa mereka. Mereka pun mencoba kabur ke perahu dan berhasil karena dibantu oleh Shushu si anjing tadi yang menghalangi penduduk untuk membantu Luffy dan kawan-kawan. Kepala desa pun terbangun dan menanyakan kemana Luffy dan kawan-kawannya. Namun mereka sudah mulai berlayar. Kepala desa itu berlari dan mengucapkan banyak terima kasih sambil menangis karena Luffy sudah menyelamatkan desa mereka. Di saat yang sama, Nami marah kepada Luffy yang ternyata meninggalkan harta karun yang dicuri Nami senilai 5 juta beri di pelabuhan agar penduduk desa itu bisa membangun kembali desa mereka yang sudah hancur. Dan dimulailah petualangan mereka bertiga selanjutnya. Begitulah alur cerita One Piece dari episode 4 sampai episode 8. Terima kasih banyak kami sampaikan kepada yang sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.